Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Livarsal Nugroho dengan NIM 1919-1050-1059 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah materi terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisa sumber daya lingkungan dan geologi lingkungan. Baiklah, langsung saja berikut merupakan pemaparan dan materi yang akan saya sampaikan. Oke, analisa sumber daya lingkungan dan geologi lingkungan. Temakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang pertama itu pokok bahasannya, yaitu yang pertama ada pengertian daya dukung lahan, yang kedua analisis daya dukung, yang ketiga daya tampung lahan, yang keempat konsep daya lingkungan dan daya tampung lingkungan, yang kelima keterkaitan dengan SDG, dan yang keenam itu yang terakhir studi kasus. Nah, yang pertama pengertian daya dukung lahan. Daya dukung lahan atau carrying capacity adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Dengan kata lain, populasi yang dapat didukung dengan tak terbatas oleh suatu ekosistem tanpa merusak ekosistem tertentu. Dalam sebuah studi kapasitas produktif di Cina, daya dukung lahan berarti kapasitas produktif sumber daya lahan dalam kondisi hidup tertentu dan mendukung populasi di bawah standar hidup tertentu. Itu berisi 4 komponen utama. Yang pertama, kondisi produksi, produktivitas lahan, standar hidup, dan batas populasi yang didukung. Selanjutnya itu ada analisis daya dukung. Analisis daya dukung atau carrying capacity ratio merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan, dan lingkungan. Informasinya akan berkaitan dengan masalah kemampuan atau daya dukung yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung suatu proses pembangunan dan pengembangan daerah itu, dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang ada dan jumlah penduduk yang ada. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah adanya asumsi bahwa ada suatu jumlah populasi yang terbatas yang didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Carrying capacity atau kapasitas daya tampung merupakan kemampuan optimum lingkungan untuk memberikan kehidupan yang baik dan memenuhi syarat kehidupan terhadap penduduk yang mendiami lingkungan tersebut. Adanya konsep carrying capacity berdasarkan sebuah pemikiran bahwa lingkungan mempunyai batas kapasitas maksimum guna mendukung pertumbuhan populasi penduduk yang berbanding lurus dengan asas manfaatnya. Daya tampung lahan dihitung dengan menggunakan variabel luasan fungsi lahan yang dibagi dengan jumlah penduduk existing. Nilai yang didapat dari hasil perhitungan daya tampung dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kawasan mana saja yang berada pada kondisi ambang batas yang masih dapat dimanfaatkan. Yang selanjutnya itu ada konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara umum, dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Lalu yang kedua itu dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah. Nah, keterkaitannya antara daya dukung lahan dan daya tampung lahan dengan SDG adalah SDG atau Sustainable Development Goals, yaitu kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDG diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. Yang pertama, SDG menganut model keberlanjutan mutakhir, model nested yang melihat hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara komprehensif, yaitu ekonomi bagian dari sosial dan sosial bagian dari lingkungan. SDG melihat bahwa tak ada tujuan yang terpisah apalagi bertentangan di antara ketiganya.
Secara tegas, ini juga berarti hanya bentuk-bentuk ekonomi yang tunduk pada kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan yang diperkenankan untuk dibangun dalam periode 2016 sampai tahun 2030. Khusus terkait dengan lingkungan, ekonomi yang boleh dikembangkan adalah ekonomi restoratif, yaitu yang memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak, serta ekonomi konservatif, yaitu yang memelihara kondisi lingkungan yang masih baik yang diperkenalkan untuk eksis. Inilah yang kerap dilabel sebagai ekonomi hijau. Kedua, dalam bentuk konseptual yang formal, lingkungan dinyatakan sebagai salah satu di antara 6 elemen esensial SDGs, yaitu planet, people, dignity, prosperity, justice, dan partnership. Apabila diperhatikan, elemen people dan dignity masuk ke dalam apa yang disebut sebagai sosial, sementara prosperity dan justice masuk ke dalam ekonomi. Ini memberikan penegasan bahwa daya dukung lingkungan dipergunakan untuk membangun kondisi masyarakat yang bermartabat, juga bentuk ekonomi yang berkeadilan. Hal ini dapat dibaca sebagai bentuk kritik atas logika pembangunan yang selama ini bukan saja merusak lingkungan, namun juga menghasilkan peminggiran sosial, juga ketidakadilan ekonomi. SDGs ingin memperbaiki itu semua lewat logikanya, ditambah dengan penekanan bahwa hal tersebut ingin dicapai melalui kemitraan antar negara dan antar sektor. Kondisi lingkungan yang buruk tentu saja sangat menyulitkan masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan dan kelaparan, terutama bila mereka menggantungkan diri pada sektor pertanian. Kondisi lingkungan yang sehat adalah prasyarat pertanian yang produktif. Ketika lingkungan memburuk, maka tak ada pertanian produktif yang bisa dibuat di atasnya. Itu juga menegaskan logika bahwa bentuk ekonomi pertanian yang harus dibangun adalah pertanian berkelanjutan, yang ramah lingkungan dan juga sosial. Berikut merupakan studi kasus analisa daya dukung dan daya tampung lahan di Pulau Bunaken. Nah, ini adalah contoh peta kemampuan lahan Pulau Bunaken. Di sini dijelaskan di legendanya bahwa yang berwarna putih memiliki kemampuan pengembangan ini kemampuan pengembangan rendah, kemampuan pengembangan sedang, daya dukung dan daya tampung lahan merupakan instrumen yang menjelaskan proses kajian ilmiah untuk menemukan atau mengetahui kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Perkembangan wilayah pesisir dan lebih khusus pulau-pulau kecil di kota Manado pada umumnya masih belum mencapai kondisi ideal, khususnya pada daya dukung dan daya tampung lahan. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisa daya dukung lahan di Pulau Bunaken dan daya tampung lahan di Pulau Bunaken. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial. Daya dukung lahan di Pulau Bunaken terbagi menjadi dua, kawasan yang mendukung kebutuhan penggunaan. Daya dukung lahan di Pulau Bunaken terbagi menjadi dua. Daya dukung lahan di Pulau Bunaken terbagi menjadi dua kawasan yang mendukung kebutuhan penggunaan lahan seluas 187,19 hektar atau 23,21% dari total luas Pulau Bunaken, dan kawasan yang tidak mendukung kebutuhan penggunaan lahan seluas 619,28 hektar atau 76,79% dari total luas Pulau Bunaken. Perkiraan daya tampung lahan Pulau Bunaken dari hasil overlay rasio tutupan lahan dan ketersediaan air menghasilkan pembagian kawasan yang dapat menampung dan menunjang kebutuhan penduduk yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah dengan luas 85,55 hektar, lalu kelas yang sedang dengan luas 582,21 hektar, dan kawasan yang tinggi dengan luas 138,71 hektar.
berdasarkan ketersediaan air pada Pulau Bunaken bagi kebutuhan penduduk. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.